Silakan teman-teman. Oke, cukup ya. Oke, TV Polri udah ngambil gambar ini? Aman ya? Iya. Baik, terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk lagi ke dalam. Dibawa masuk tersangkanya ke dalam. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Berhubung nih hari Jumat ya. Sebagian nanti mau Jumatan, jadi kita mulai tepat 10.30 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakapolres Metro Jakarta Barat, yang saya hormati Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, serta teman-teman media semua yang berbahagia. Siang hari ini saya beserta Pak Wakapolres akan menyampaikan rilis ungkap kasus terkait dengan penggunaan narkotika yang dilakukan ya oleh seseorang yang juga bukan public figure. Jadi sekali lagi ya, kegiatan pengungkapan kasus ini ya sebagai wujud daripada komitmen kepolisian khususnya Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Barat bahwa kita akan melakukan ya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran narkotika. Jadi Polda Metro Jaya sudah menyatakan perang terhadap pengguna narkotika ya, baik yang dilakukan oleh para pengguna bandar ya, kita tertibkan semua. Termasuk terakhir juga kemarin kita melakukan penertiban di Kampung Bahari. Ini adalah wujud nyata daripada komitmen yang disampaikan Bapak Kapolda bahwa narkotika ini adalah kejahatan yang merusak moral generasi bangsa. Terkait dengan hal ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap seseorang yang juga merupakan public figure ya, dengan hasil sebagai berikut rekan-rekan. Yang pertama bahwa penangkapan ini dilakukan ada 2 TKP. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 kurang lebih pukul 00.30 WIB, jadi dini hari, di lobi Blok M Square, Jalan Melawai, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian TKP kedua yang merupakan pengembangan dari TKP pertama itu pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 sekitar jam 16.30 WIB di Jalan Taman Asri Lama, Florida nomor 28, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Adapun seseorang yang kita amankan dan kita tangkap serta telah ditetapkan sebagai tersangka, inisialnya adalah MFL ya, yang tadi kita tampilkan, seorang laki-laki. Ini merupakan public figure ya, tergabung dalam grup band Sisi Tipsi, yang mana yang bersangkutan ini dalam grup band ini sebagai vokalis. Kemudian terkait dengan kejahatan ini, barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik diantaranya dari TKP pertama adalah 1 plastik klip berisi ganja ya dengan berat 0,20 gram. Kemudian 5,5 butir sanak. Kemudian setengah butir dumolit. Kemudian 1 butir Kalmet Alpha Razolam, kemudian 1 butir kapsul Lavol, kemudian juga ada kita amankan resep terkait dengan obat-obatan yang mengandung psikotropika, serta 1 unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol B29MW milik daripada tersangka. Kemudian dari TKP kedua ya, yang berada di Tangerang, kita amankan 1 pack kertas Fafir merek Raja Mas ya. Kemudian pengakuan daripada tersangka, penggunaan narkotika yang digunakan ya, ini digunakan dengan maksud untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari sebagai musisi ya. Walaupun ini tentunya adalah pelanggaran hukum ya, tidak dibenarkan dengan alasan apapun menggunakan narkotika untuk mendukung pekerjaan.
Kemudian terkait dengan kronologi singkat bagaimana kasus ini bisa diungkap oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, bisa sampaikan kepada teman-teman media bahwa yang pertama tentunya berawal dari adanya informasi yang diterima oleh penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dari masyarakat terkait dengan penggunaan narkotika yang digunakan oleh tersangka. Selanjutnya tim ya dibentuk oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini melakukan pemantauan ya, kemudian juga selanjutnya melakukan pendalaman, kemudian mengarah kepada seseorang yang tadi kita tampilkan yaitu sebagai tersangka ya. Ini kita lakukan penangkapan dan penggeledahan ya terhadap tersangka tersebut. Di TKP 1 yaitu berhasil mengamankan biji ganja yang berada di karpet mobilnya. Kemudian beberapa barang lain ya, diantaranya adalah sanak, kemudian dumolit, kemudian kalmet alprazolam, kemudian juga kapsul lavol serta beberapa resep dokter terkait dengan psikotropika di dalam dompet yang dikenakannya. Kemudian dari situ tim kemudian melakukan pengembangan ke TKP kedua, ke rumah yang bersangkutan, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan satu pek kertas pafir ya, merek Raja Mas yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam kamarnya. Kemudian berdasarkan pemeriksaan ya, tersangka ini mengaku terakhir kali mengkonsumsi kopi yang mengandung ganja pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di salah satu kafe di daerah Sumarekon, Bekasi, dan terakhir mengkonsumsi psikotropika pada hari Rabu tanggal 16 Maret di rumahnya. Kemudian tersangka mengaku juga mulai mengkonsumsi dan mengenal narkotika jenis ganja ini sejak tahun 2010. Juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Jadi 2019 berhenti menggunakan sabu. Kemudian hasil cek awal pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap biji ganja yang dinyatakan positif ya, mengandung tetrahidrokannabinoid atau ganja serta obat-obatan lain yang diamankan positif mengandung alprazolam. Kemudian hasil pemeriksaan urin terhadap tersangka MFL alias F ini positif mengandung tetrahidrokannabinoid atau ganja ya, atau ganja. Kemudian rekan-rekan terkait dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh tersangka, penyidik telah menetapkan yang bersangkutan ya dengan sangkaan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika ya, nomor 35 tahun 2009 ya, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Itu teman-teman media ya yang bisa saya sampaikan ya. Berikutnya saya dengan Pak Wakapolres dan Kasat Narkoba nanti akan menampilkan beberapa barang bukti yang diamankan oleh penyidik terkait dengan kasus ini. Sekali lagi ya, kami berpesan ya kepada seluruh masyarakat tentunya agar tidak melakukan pelanggaran hukum penggunaan narkotika ya, apalagi sebagai public figure yang semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya, hendaknya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini polisi menunjukkan barang bukti dari tersangka seorang musisi dengan nama grup band CCTV dengan inisial MF Muhammad Fauzan. Ini yang ganja, ini papirnya ya. Oke ya, ini beberapa barang bukti ya. Ini yang resep dokternya. Oh iya. Ini handphone yang diamankan, ini yang kita amankan, ini ganjanya, ganja, ini kertas papir, kemudian ini beberapa pil tadi ya, juga mengandung kandungan psikotropika ya,
yang ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ya. Diamankan. Ya, kiri tengah ya. Ya, nanti kanan ya. Oke, kanan ya. Oke, mana Bu dia sudah ngambil gambar belum? Oh, cuti ya. Ya, oke. Cukup ya? Ya, saya rasa nggak ada pertanyaan lah ya. Apa itu? Terkait dengan habitat salah satu kafe di Papua. Sumarekon ya. Jangan-jangan memang dari kafe itu atau memang dia menjelaskan jangan itu mobil. Pakai mic Pak, lagi. Baik, terima kasih. Jadi itu baru pengakuannya sementara. Sementara masih kita dalamin. Apakah memang benar dia mengkonsumsi kopi yang mengandung ganja atau hanya alasan saja. Tapi yang jelas nanti itu akan kita dalamin, kita akan cek, kemudian kita akan sampaikan lagi hasilnya. Demikian. Untuk yang di blok M sendiri Pak, itu boleh jelaskan detil kronologi penangkapannya seperti apa? Apakah di dalam mobil atau pada saat dia di kafe atau setelah manggung, dan apakah barang itu juga hanya dipakai buat dia aja atau memang barang dipakai bareng-bareng? Jadi waktu di TKP pertama tadi dijelaskan Pak Kabid Humas bahwa yang bersangkutan ini diamankan ketika dia sudah selesai melaksanakan kegiatan. Kita amankan, kemudian kita cek dia mau arah ke mobil, kita cek di dalam mobil, kemudian kita temukan ada biji-biji ganja. Kemudian ada berapa tadi yang disebutkan ada psikotropika. Psikotropika memang ada resep dokternya, cuma nanti akan kita cek lagi lebih dalam lagi apakah benar yang diresepkan dokter termasuk semua yang ada di situ atau hanya sebagian saja. Terus kemudian untuk biji ganja ini udah kita lab kemarin, hasilnya positif, kemudian hasil CU-nya kemarin sudah kita ambil positif juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama itu dia ngakunya dapat ganjanya dari siapa Pak? Tangan kaki dari temannya Pak atau dia sebelumnya sempat transaksi juga? Dia kalau untuk pengakuannya biji ganja ini dia dapatkan itu dari ada orang yang masih kita kejar. Pak, biji ganjanya sekarang mau ditanam atau Untuk biji ganja. Kalau biji ganjanya ini kita dapatkan itu masih sisa, jadi kemungkinan besar itu adalah sisa dari daun-daunnya. Sementara sampai saat ini belum ada arah ke sana. Yang jelas kita akan dalamin apakah benar itu resep dokter yang dilakukan oleh yang berhak atau tidak. Nanti akan kita sampaikan. Cukup ya. Baik, Pak Kasat Narkoba, terima kasih keterangannya. Jadi teman-teman media ini kan baru kemarin diamankan, ditangkap ya. Hari ini dilakukan pendalaman lagi. Ya, nanti beberapa keterangan tambahan. Tentunya penyidikan tidak berhenti kepada tersangka ya. Nanti akan diurut ke atas ya. Pengakuannya itu benar nggak seperti yang saya tanyakan di Sumarekon itu, kopinya itu betul nggak disiapkan dari kafe atau dia bawa, kemudian dari mana dapat ganja nanti ya. Kita update lagi, nanti teman-teman bisa tanya ke Polres Jakarta Barat ya, ke Kasat boleh. Baik, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semua ya. Salam sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.